Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga saya bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan yaitu Ibu Prof. Dr. Nur Hisrah Gistituati MED, dan yang terhormat kepada Bapak HD Afriansah SPD MPD. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Yuniati, NIM 2100232, Prodi Administrasi Pendidikan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori atau model-model pembuatan keputusan. Teori atau model yang pertama yaitu Garbage Can Model atau model keranjang sampah. Model ini lahir dengan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan itu didasarkan pada nalar kebiasaan dan kelaziman terhadap sesuatu. Sangat sedikit mempertimbangkan hal-hal terkait dengan efisiensi dan efektivitas keputusan seperti pada model rasional, komprehensif. Model keranjang sampah atau The Garbage Can Model ini dikembangkan oleh John W. Kingdom setelah melakukan wawancara mendalam kepada 247 pembuat keputusan utama di Amerika Serikat dan Inggris. Menemukan bahwa pembuatan kebijakan adalah tentang proses tiga aliran independen: aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Adapun kelebihan dari teori atau model Garbage Can Model ini, kelebihan dari model pendekatan ini yaitu cenderung lebih adaptif karena didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada solusi yang benar-benar objektif dan penyelesaian masalah. Dalam pandangan Marx dan Olsen, pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang sangat ambigu dan tidak terprediksi, dan kecil sekali katanya dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Cara Garbage Can Model atau model keranjang sampah, secara sederhana cara kerja model pendekatan ini adalah dengan memasukkan segala bentuk masalah beragam alternatif solusi. Adapun kelebihan dari teori atau model Garbage Can Model ini, kelebihan dari model pendekatan ini yaitu cenderung lebih adaptif karena didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada solusi yang benar-benar objektif dan partisipan yang terlibat dan choice opportunity atau kesempatan pilihan, yaitu cara apa seseorang gunakan dalam mengatasi problem ke dalam sesuatu yang diibaratkan sebagai keranjang sampah. Setelah hal itu dilakukan, maka seorang analisis kebijakan akan memutuskan cara apa yang ia gunakan hasil dari proses timbang-menimbang banyak yang ada di keranjang sampah tersebut yang biasanya. Teori yang kedua yaitu Janusman Conflict Theory, stres dan irasional dalam pengambilan keputusan. Janes dan Mann pada tahun 1987 menyebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan pecahan masalah dan terhindar dari faktor situasional. Menurut Janes dan Mann 1987, dalam mengambil keputusan, individu tidak selalu melewati kelima tahapan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan proses pembelajaran dan pengalaman yang ikut mempengaruhi. Janusman pada tahun 1977 menyatakan bahwa pada umumnya individu akan menghadapi konflik dalam mengambil suatu keputusan yang sangat penting. Munculnya konflik membuat pengambilan keputusan akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menghadapi risiko yang akan muncul. Konflik tersebut juga akan mempengaruhi individu untuk menerima atau menolak tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan yang dibuat. Simptom yang akan muncul biasanya adalah keraguan-keraguan, kebimbangan, ketidakpastian, dan tanda-tanda stres ketika keputusan sudah ditetapkan. Janes dan Mann pada tahun 1987 mengemukakan tahapan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, menilai informasi baru. Yang kedua, melihat alternatif-alternatif yang ada. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, membuat komitmen. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bertahan meskipun ada feedback negatif. Dalam mengambil keputusan, menurut Janes dan Mann pada tahun 1987,
Tahapan dalam pengambilan keputusan menurut Janis dan Mann 1987, dalam mengambil keputusan individu tidak selalu melewati kelima tahapan pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan proses pembelajaran dan pengalaman yang ikut mempengaruhi. Janis Mann pada tahun 1977 mengatakan bahwa pada umumnya individu akan menghadapi konflik dalam mengambil suatu keputusan yang sangat penting. Munculnya konflik membuat pengambilan keputusan akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menghadapi risiko yang akan muncul. Konflik-konflik tersebut juga akan mempengaruhi individu untuk menerima atau menolak tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan yang dibuat. Simptom yang akan muncul biasanya adalah keraguan, kebimbangan, ketidakpastian, dan tanda-tanda stres ketika keputusan sudah ditetapkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.